Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer dengan Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nurifawati Arfan dari kelas PTIKC dengan NIM 2002095020041. Dengan ini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah elektronika analog dan digital mengenai klasifikasi komponen elektronika analog. Komponen elektronika terbagi menjadi dua. Yang pertama komponen pasif berisikan resistor, kapasitor, induktor, dan komponen aktif berisikan dioda, transistor, IC atau integrated circuit, dan saklar atau switch. Komponen pasif. Komponen pasif merupakan jenis komponen elektronika yang tidak memerlukan arus listrik untuk dapat bekerja. Tidak seperti komponen aktif, komponen pasif tidak bisa bersifat menguatkan, menyerahkan, dan mengubah suatu energi ke bentuk energi lainnya. Komponen yang pertama akan dibahas di komponen pasif adalah resistor. Resistor atau disebut juga dengan hambatan adalah komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur arus listrik dalam bentuk suatu rangkaian elektronika. Satuan nilai resistor atau hambatan adalah ohm. Fungsi-fungsi resistor: pertama, sebagai pembatas arus listrik; kedua, sebagai pengatur arus listrik; ketiga, sebagai pembagi tegangan listrik; keempat, sebagai penurunan tegangan listrik. Jenis-jenis resistor: yang pertama, resistor yang nilainya tetap; yang kedua, resistor yang nilainya dapat diatur; yang ketiga, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan intensitas cahaya; yang terakhir, resistor yang nilainya dapat berubah sesuai dengan perubahan suhu. Komponen yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor atau disebut juga dengan kondenstor adalah komponen elektronika pasif yang dapat menyimpan muatan listrik dalam bentuk sementara dengan satuan kapasitasnya adalah farad. Fungsi-fungsi kapasitor: yang pertama, sebagai penyimpanan arus atau tegangan listrik; kedua, sebagai konduktor yang dapat melewatkan arus AC; ketiga, sebagai isolator; keempat, sebagai filter; kelima, sebagai kopling; keenam, sebagai penggeser fasa; dan terakhir, sebagai pemilih gelombang frekuensi. Komponen yang ketiga, indikator. Indikator atau disebut juga dengan coil atau kumparan adalah komponen elektronika pasif dan berfungsi sebagai pengatur frekuensi, filter, dan juga sebagai alat kopel atau penyambung. Adapun fungsi-fungsi indikator sebagai filter dan rangkaian berkaitan dengan frekuensi. Kedua, transformator; ketiga, motor listrik; keempat, solenoid; kelima, relay; keenam, speaker; ketujuh, mikrofon. Selanjutnya, komponen aktif. Komponen elektronika aktif adalah jenis komponen elektronika yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Dalam hal ini, pada rangkaian elektronika arus listrik yang dibutuhkan bisa arus AC ataupun DC. Komponen dari komponen aktif ialah yang pertama, dioda atau diode. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Adapun jenis-jenisnya: yang pertama, diode biasa atau diode penyiarah; yang kedua, diode zener; yang ketiga, LED. Komponen selanjutnya adalah transistor. Transistor adalah komponen elektronika aktif yang memiliki berbagai macam fungsi seperti sebagai penguat, pengendali penyerah, osilator, modulator, dan lain sebagainya. Komponen berikutnya IC atau integrated circuit. IC adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan bahkan jutaan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang terintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kemasan kecil. Komponen yang terakhir adalah saklar atau switch. Saklar adalah komponen yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Dalam rangkaian elektronika, saklar sering digunakan sebagai on atau off dalam peralatan elektronika. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.